Allah berfirman, "Wa ma ana bidzallamil lil abid." Aku tidak berlaku zalim pada hamba-hambaku. Artinya Allah selalu menempatkan segala sesuatu sesuai hikmahnya yang sempurna. Ini kalau dipahami, dihayati, direnungkan, ini sudah cukup. Wa ma ana bidzallamil lil abid. Oh, zalim iku meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Nah, Allah menyatakan, aku gak tahu zalim, aku gak mungkin zalim. Aku tidak berlaku zalim. Ini Allah berfirman begitu. Berarti apa? Berarti Allah menempatkan segala sesuatu ini sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Yang itu semuanya sempurna. Nah, berarti kita ditakdirkan begini, begitu, kita dibegini, begitu, dan seterusnya. Ini Allah tidak zalim. Kita hanya aja yang ya kurang mampu memahami, kurang mampu kemudian ya merenungkan, mengambil hikmah, mencari hikmah di balik semua itu. Jadi apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, takdir, apapun lah bentuknya, baik itu nikmat, bencana, kita dijadikan orang kaya atau orang miskin, atau pas-pasan, kita sehat, sakit, dan seterusnya. Ini semuanya pada posisi dan porsi yang tepat. Nah, ini tidak zalim. Jadi tidak ada yang kemudian sia-sia, keliru, zalim dan seterusnya, tidak ada. Karena semuanya sudah dalam takaran porsi dan posisi yang tepat. Ayat wa ma ana bidzallamil lil abid. Ini kalau menurut para sufi dari sisi makna batiniahnya. Kalau makna lahirnya Allah tidak berlaku zalim. Ini yang kalau kemarin-kemarin sudah disampaikan, termasuk keadilan dan tidak berlaku zalim itu, sapa sing bersungguh-sungguh, ia akan menemukan hasil dari kesungguhannya. Ya, sapa sing temen, ya menemukan buah dari ketemenane dan seterusnya. Kalau para sufi dari mana batinnya, ini dipahami bahwa wa ma ana bidzallamil lil abid. Mereka memahami Allah adalah Sang Maha Pecinta. Allah adalah Sang Maha Pengatur. Allah adalah Sang Maha Pemelihara, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, apapun lah wis, jadi termasuk musibah balak sing kaenak-kaenak. Jadi kita bicara yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Itu semua tersembunyi atau merupakan rahmat kasih sayang Allah yang tersembunyi. Jadi kalau kita pahami gini, Allah itu Al-Muhib, Allah itu Maha Pecinta. Allah sangat mencintai kita. Allah sangat mengasihi, menyayangi kita. Ketika kemudian kita ditakdirkan yang tidak sesuai harapan, gak nyocoki karep, dikai musibah, dikai bala. Lah, di balik musibah itu tersimpan kasih sayang Allah. Di kuno ono kasih sayang Allah yang tersembunyi. Contoh gini. Cobaan dan kesulitan itu bukan berarti Allah zalim. Enggak. Apa rahasia di balik itu? Bisa jadi kemudian Allah menginginkan orang yang diberi cobaan dan ujian itu, diberi kesulitan itu untuk kembali kepadanya. Untuk bertaubat kepadanya.
untuk hanya bergantung dan bersandar kepadanya. Dikei cobaan, dikei kesulitan, ya. Niki mergo waktu dikei enak lali, belara. Nah, disinilah kemudian Allah menginginkan di balik cobaan dan kesulitan itu mendekatlah, kembalilah ke Allah, bertaubatlah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah As-Somad. Begitu juga saat kita kehilangan, saat kita ditimpa musibah bala, ya, ini bukan sebuah hukuman. Terus kemudian, ya Allah tidak adil. Enggak. Allah menginginkan di balik kehilangan sesuatu itu mendidik hati kita, mengikis rasa kepemilikan kita, mengikis ego kita, dan seterusnya dan seterusnya. Di balik musibah bala itu, Allah ingin kita memurnikan pengabdian dan penghambaan kepadanya, memurnikan cinta kita kepadanya. Kita kehilangan sesuatu, itu karena kita merasa memiliki sesuatu. Kita lupa bahwa itu bukan milik kita. Nah, karena Allah Maha Pencemburu, innallaha ghayyurun, ini kemudian sesuatu yang kita merasa kita miliki itu dihilangkan, diambil oleh Allah. Ya, karena Allah hanya ingin agar kita memurnikan cinta kita kepadanya, tidak mencintai sesuatu. Begitu pula dengan belum terkabulnya doa kita. Ya, jangan pernah kemudian berprasangka doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, doa saya ditolak oleh Allah. Itu bodoh. Penundaan doa, terkabulnya doa, ya, itu bisa jadi karena Allah sedang mendidik kita, melatih kesabaran kita. Itu bisa jadi juga Allah sedang menggiring kita, mengarahkan kita kepada makom yang lebih tinggi lagi. Maka belajarlah kita kemudian banyak hal yang harus kita ambil juga dari yang sufi perempuan itu, Rabi'ah Adawiyah, juga sufi-sufi lain. Beliau dalam munajatnya, terus menerus dalam munajatnya itu berkata, ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut neraka atau berharap surga. Aku menyembahmu, mengabdi kepadamu, karena engkau memang pantas dicintai. Nah, artinya begini, ketika rasa cinta kita kepada Allah sudah memenuhi hati, pasti kita tidak akan berani protes terhadap apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah atas kita. Apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah atas kita. Lawang yang membentuk takdir itu Allah. Apapun bentuknya. Takdir khairihi wa syarihi itu dari Allah. Nah, bagi sufi seperti Rabi'ah Adawiyah itu, wong yang memutuskan, menetapkan atas diri itu Allah sebagai sang kekasih. Di pemahaman Rabi'ah Adawiyah, dengan tasawuf cintanya ini, gak mungkin kekasih itu berlaku zalim terhadap kekasihnya, pecintanya. Tidak mungkin terus berbuat salah dan seterusnya. Ya, berlaku zalim itu. Ini seperti itu. Nah,
Maka terus-menerus kita juga harus belajar menekan ego kita, melebur kedirian kita, dan seterusnya. Kenapa? Zalim, ya, itu hanya terjadi kalau ada pihak yang menzalimi dan yang dizalimi. Nah, kezaliman itu baru terjadi. Kalau tidak ada pihak yang menzalimi, ya kezaliman tidak terjadi. Kalau tidak ada pihak yang yang dizalimi, ya tidak terjadi. Jadi kezaliman itu terjadi kalau ada pihak yang menzalimi dan yang dizalimi. Nah, kita tahu kalau benar ketauhidan kita, ya kita akan berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang wujud selain Allah. Lahul mulku, ya semuanya ini milik Allah. Ya tidak ada yang memiliki. Semua ini ciptaan Allah. Semua ini berada dalam kendali kuasa Allah. Semua ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jika demikian, wong makhluk itu tidak ada. Mana mungkin kemudian ada yang dizalimi? Yang mustahil. Wong tidak ada kok dizalimi. Ini saya merenungkan. Kezaliman itu terjadi kalau ada pihak yang menzalimi dan ada pihak yang dizalimi. Loh, makhluk itu tidak ada. Ya tidak ada berarti yang dizalimi. Kemudian, oh berarti ada yang menzalimi. Ya tidak ada. Wong itu miliknya Allah sendiri. Wong Allah berbuat begini begitu itu di dalam kerajaannya Allah sendiri. Jadi kalau berbicara zalim itu ya kalau konsep lahiriah itu adanya hanya di tingkat lahiriah, di tingkat syariat. Jadi kalau pemahaman kita hanya melihat dari sisi syariat, ya ada kezaliman itu. Kalau sudah di pemahaman di tingkat hakikat, apalagi makrifat, tidak ada. Semuanya kehendak mutlak Allah. Oleh karena itu, ya, bagi seorang salik, bagi seorang hamba, ini satu larangan. Dilarang keras berburuk sangka kepada Allah. Apalagi menuduh Allah yang tidak-tidak. Menuduh Allah ngarani Gusti Allah medhit, ngarani Gusti Allah gak adil, dan seterusnya. Jangan. Kita tahu Allah itu maha baik. Allah memiliki sifat-sifat baik. Allah memiliki asma-asma yang baik. Mustahil zat yang maha baik dan memiliki sifat-sifat yang baik berbuat yang tidak baik. Mustahil. Jadi andai, ya, seandainya kita melihat kasihan orang itu, dia hartanya ludes, rumah tangganya hancur, dia sendiri sampai stres dan lain sebagainya, dan seterusnya lah. Kalau seorang salik, sang penempuh jalan kembali menuju Allah, ini keyakinannya tidak boleh berubah, tidak boleh kemudian menjadi suudzon kepada Allah. Keyakinannya harus tetap bahwa mustahil Allah berbuat zalim. Berkeyakinan bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah atas seorang hamba, itu tadi contoh, wes dunyane ludes kebakaran.
rumah tangganya hancur, anak dan lain sebagainya lah. Kemudian dia sakit parah. Keyakinannya itu bukan kezaliman. Nah, ini memang kalau melihat hanya dari sisi tadi syariat, ya itu jadinya kayak kezaliman. Kalau sisi hakikat, sudut pandang mata batin yang melihat, sisi hakikat apalagi makrifat, itu bukan kezaliman. Itu adalah kehendak mutlak Allah yang sudah terjadi sejak azal. Oleh karena itu, jika memahami itu, maka keberadaan kita, ya, seorang salik dijadikan seorang salik itu saja, itu sudah anugerah, itu sudah karunia besar. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad, ini sudah anugerah besar. Kita dipertemukan dengan walian mursyidah, berguru, menjadi murid, ini sudah anugerah besar. Bahkan kita diwujudkan sebagai manusia saja, ini sudah anugerah besar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau itu saja sudah anugerah besar, nah kemudian ketika ditimpa begini begitu itu kok melihatnya dari sisi kezaliman, ya tidak tahu, ya memang mungkin belum bisa melihat bahwa betapa luar biasanya anugerah yang diberikan oleh Allah atas kita. Maka jika demikian, salik ini harus terus-menerus belajar. Ia akan dididik dan dibimbing oleh guru mursyidnya, belajar untuk tidak mengeluh atas takdir. Ya, ini salah satu kita kalau sampean mau merenung, menghayati, mencari pantangan kita sebagai murid dari guru kita, Buya Sofa, 5S kiri cukup itu. Suudzon, sambat, sedih, susah, stres. Guru mursyid pasti, semua guru mursyid, ya ini. Dilarang suudzon, dilarang sambat, dilarang mengeluh atas setiap kejadian dan peristiwa, atas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian tidak berburuk sangka, nah di suudzon sudah. Misalkan diuji begini, mendapatkan ujian, cobaan begini begitu, tidak kemudian lantas menjadikannya berburuk sangka kepada Allah. Murid itu ya posisinya menyiapkan dirinya untuk diuji. Pengujinya siapa? Ya gurunya. Jika tidak siap diuji, ya bukan murid atau belum murid. Nah, ketika diuji dan seterusnya itu tadi, dilarang suudzon. Ketika kemudian ditimpa musibah bala, dilarang menuduh kepada Allah yang bukan-bukan. Nah, terakhir, dari sisi apa yang harus dipelajari murid? Belajarlah untuk tidak sibuk menghitung-hitung amal baik. Belajar untuk tidak melihat dirinya memiliki perbuatan baik, amal ibadah. Aku tahu nyumbang masjid. Wak iki elek-elek ngene iki tau bangun masjid dan seterusnya. Aku ya malah urun iku dan seterusnya. Ini kita harus terus belajar untuk tidak melihat, tidak merasa itu. Karena keberhasilan seorang salik dalam menempuh perjalanan spiritual, sampean terus biyen gak iso sabar, terus iso sabar, biyen terus ngene, iso ngene dan seterusnya. Semuanya itu adalah anugerah Allah. Bukan karena upaya sampean, bukan karena tirakat riyadhah kita. Jadi para sufi berkata, bila engkau melihat takdirmu terasa berat, aku kok ditakdir melarat ya.
Kok ditakdir seworo ya? Itu bukan karena Allah zalim kepadamu, tapi karena hatimu masih terhijab dari rahmat Allah. Mana mungkin kemudian Allah zalim itu? Mustahil Allah berlaku zalim. Wong yang menciptakan kita itu Allah. Yang memberi rizki kita itu Allah. Yang menghidupkan kita itu Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang memberi rizki kita itu Allah. Yang memberikan jalan untuk mengenalnya itu ya Allah. Yang membuka hati kita, penutup hati kita, hijab kita, itu ya Allah. Nah, maka jika, sekali lagi, jika kita masih melihat takdir perjalanan hidup kita terasa berat, mari kita koreksi, kita evaluasi. Ini kata para sufi, itu karena hati kita masih terhijab dari kasih sayang Allah. Jadi jangan diukur dengan manusia. Keadilan Allah itu nggak seperti sudut pandang keadilan manusia. Kalau manusia adil itu karena ada hukum sebab akibat misalnya. Kalau begini begitu dan seterusnya. Tapi keadilan Allah itu murni muncul ditampakkan dari sifat-sifat Allah yang serba sempurna. Jadi wama ana bidzallamil lil abid. Ini mari kita jadikan pegangan. Pegangan untuk apa? Untuk meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, mengukuhkan hati kita untuk bisa ridho atas segala ketentuan Allah. Kalau mengucapkan terus kemudian tahu artinya, kemudian hati kita ikut merasakan firman Allah ini. Terus ibarat makanan itu kita kunyah, dikecapi pelan-pelan. Wa ma ana bidzallamil lil abid. Ini nanti hati kita yang asalnya rapuh bisa menjadi kuat. Yang asalnya protes bisa menjadi terima. Kemudian ya sebisa mungkin sampai ke ridho. Itu satu. Yang kedua, dari ayat wama ana bidzallamil lil abid ini kita harus sadar bahwa seringkali untuk cara Allah ini, untuk menyehatkan kembali seseorang itu dengan diberi sakit. Maka bagi seorang salik, ayat wama ana bidzallamil lil abid ini di samping meneguhkan hatinya untuk bisa menerima segala takdir, bahkan kalau bisa ridho, ini juga muncul kesadaran bahwa di balik setiap derita, di balik setiap luka, itu ada kasih sayang dan kelembutan Allah. Karena ya ini nanti lanjutannya adalah kita semakin mentauhidkan Allah, semakin mengesahkan Allah. Dari ayat ini, wa ma ana bidzallamil lil abid, kita akan melihat segala sesuatu ini kullun minallah. Kok kabeh-kabeh iku teko Gusti Allah. Semua berasal dari Allah. Wa ilallah
dan semua berjalan menuju Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Ini dari sampai ke diproses ya, semuanya ini dengan Allah, bersama Allah, dan seterusnya. Di surat Yunus ayat 44, Allah berfirman, ini agar untuk menguatkan ayat di atas tadi. Innallaha la yazlimu syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah selalu memberi dengan kasih. Manusia yang menutup diri. Allah selalu memancarkan cahaya rahmat kasih sayangnya, cahaya hidayahnya, cahaya taufiknya yang tidak pernah putus. Rahmat dan nikmat Allah itu tercurah bagaikan hujan deras. Jadi kalau kemudian ada manusia tersesat, itu bukan karena Allah menzalimi. Ya karena hatinya menolak cahaya hidayah. Kalau ada manusia sengsara, menderita, itu bukan karena Allah menzalimi. Karena ia menolak, hatinya menolak cahaya rahmat kasih sayang Allah. Makanya makhluk itu, kalau kata saya Ibnu Arabi, makhluk itu ibarat cermin. Dan Allah adalah cahaya. Kalau cerminnya kotor, yang salah bukan cahayanya. Kok buruk ini, peteng ini. Enggak, yang salah bukan cahayanya. Permukaan cermin itu yang harus dibersihkan. Manusia itu memang yang menzalimi dirinya sendiri. Ini contohnya. Kita semua tahu bahwa ya, utamanya ya ego. Kita harus mengutamakan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Misalkan seperti itu. Lah, kita lantas lebih mencintai dunia. Kita lantas kemudian memperturutkan hawa nafsu kita. Ya ini kita menzalimi diri kita sendiri. Allah sudah mempersiapkan sebegitu banyak jalan menuju marifat. Segampangannya. Kita diberi banyak waktu, kesempatan untuk ngaji misalkan gitu. Kita tidak mau berangkat. Ya kita yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Maka ketika kemudian hati kita lebih mencintai dunia, ketika kemudian hati kita lupa dari yang semestinya terus berzikir mengingat Allah, ketika itu kita zalim terhadap batin kita sendiri. Nah, fungsinya hati itu untuk berzikir, untuk merasakan pengawasan Allah, merasakan kehadiran Allah. Kemudian tidak difungsikan. Ketika itulah kita berbuat zalim terhadap hati kita. Makanya kalau tahu begitu, ya sekali lagi Allah itu tidak pernah membebani satu kewajiban melebihi kemampuan seseorang. Tidak pernah. Contoh ya, contoh. Umat-umat terdahulu sholatnya 50 kali. Kita cuma 5. Bukankah ini satu bentuk keringanan Allah? Yang sudah diukur dan pasti kita mampu. Zakat, gitu. Kita cuma 2,5%, 2,5%. Itu pun ya kadang dalam sebulan atau dalam setahun. Ya seperti zakat, kalau kita punya kambing 40 cuma 1, itu cuma 2,5%.
Kemudian kita diperintahkan puasa, itu cuma 1 bulan dalam setahun. Coba dibayangkan seperti umatnya Nabi Daud. Setengah tahun. Puasa tidak puasa, puasa tidak puasa, puasa tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Nah, haji juga gitu. Cukup sekali dalam seumur hidup. Nah, hal-hal yang seperti ini, betapa kemudian banyaknya, besarnya rahmat Allah atas kita dalam bentuk ya pengurangan-pengurangan atau keringanan-keringanan, itu semua berkat Nabi kita. Nah, kita tahu bahwa Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh ketaatan kita. Kitalah yang butuh untuk menyembah Allah. Kitalah yang butuh untuk mengabdi kepadanya. Itu ada hadis qudsi panjang itu. Seandainya seluruh bangsa manusia dan bangsa jin semuanya taat kepadaku, tidak akan berubah kemuliaan dan keagungan Allah. Dibalik, seandainya seluruh bangsa manusia dan bangsa jin, mulai dari Nabi Adam hingga hari kiamat, semuanya membangkang, maksiat kepada Allah, juga tidak berkurang keagungan Allah. Nah, inilah, Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh taat kita. Kita yang butuh. Maka, jika kesadaran itu muncul, ibadah itu, ketaatan itu, untuk diri kita. Agar apa sih? Agar roh kita, rohani kita senantiasa tersambung. Kita taat, kita nurut manut kepada orang tua, kepada guru. Agar apa sih? Agar batin kita senantiasa tersambung dengan rohani guru. Karena disyaratkan nurut manut. Jika kita tidak nurut manut, bagaimana kemudian batin kita, rohani kita bisa tersambung dengan guru? Wong yang memutuskan hubungan batinia itu ya tidak nurut manut kita, suudzon kita dan seterusnya. Maka jika dilihat dari seperti ini, kemudian kita malas ibadah, kita keras kepala, tidak mau diingatkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya itulah menzalimi diri sendiri. Ya itulah sama dengan memutus aliran kasih sayang Allah, cinta Allah ke kita. Jika ingin senantiasa tersambung dengan kasih sayang dan cinta Allah, ya kita butuh taat kepada Allah. Kita butuh mengabdi, menghamba kepada Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, seperti itu. Ini terakhir, ya, sebagai penutup. Apa yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Rumi. Dalam banyak syair-syairnya, Syekh Jalaluddin Rumi menggambarkan, ini jangan dibayangkan terus sebuah pengkiasan, penggambaran. Allah itu samudra cinta yang tak terbatas, luasnya, dalamnya. Dan manusia adalah bejana kecil yang sombong. Bejana itu wadah, wadah cilik sombong pisan. Ketika kemudian bejana itu tidak terisi oleh air laut, itu bukan karena Allah pelit memberi,
Tapi manusia sendiri yang menutup mulut bejananya. Ini. Saya ulangi lagi. Syekh Jalaluddin Rumi menggambarkan Allah itu samudra cinta yang tak terbatas, luas dan dalamnya. Manusia diibaratkan bejana kecil yang sombong. Air laut yang sebegitu banyaknya ini tidak masuk setetes pun ke bejana. Ini bukan karena Allah pelit. Karena si bejana itu sendiri tidak mau membuka mulutnya untuk dimasuki air. Makanya Syekh Rumi berkata, setiap tangisanmu adalah panggilan dari Tuhanmu. Tapi engkau menuduhnya, Allah tak mendengar. Setiap tangisanmu adalah panggilan dari Tuhanmu. Ini kita diberi musibah balak terus sampai nangis. Ya itu panggilan Tuhanmu. Di saat seperti itu, engkau menuduh Allah tidak mendengar tangisanmu. Ya inilah bentuk kezaliman manusia yang tidak mengenali betapa besarnya cinta dan kasih sayang Allah kepadanya. Mudah-mudahan dari sedikit materi yang kita kaji melalui kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ini, pengenalan kita, makrifat kita kepada Allah semakin bertambah, sehingga dengan semakin kenalnya kita kepada Allah, bertambah pula rasa cinta kita kepadanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin was-salikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil awliya'i was-shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalatun syarifah. Alhamdulillahi rajai Rabbil alamin maqsudi fi kulli waqtin wa hinin wa hali. Kade tak terusno gak tekon anda yuk. Sekari separuh iku.